Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sya'alahumul Fatihah. A'udzubillahi wabarakatuh. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa lidil amin. Pelajaran hadis melanjutkan hadis ke-64. Bisa dibuka di kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. An Uqbah bin Harithi, diceritakake saking Uqbah bin Haris. Kala ngendika sapa Uqbah, Sholaitu salat sapa ingsun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sertane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-asra ing salat asar. Falamma sallama mongko semangsane salam sapa Kanjeng Nabi koma mongko jumeneng sapa Kanjeng Nabi sari'an hale ingkang rikatan. Wa dakhala lan manjing sapa Kanjeng Nabi ala ba'dhi nisaihi ing atase sebagiane pira-pira garwane Kanjeng Nabi. Summa kharaja nuli miyos sapa Kanjeng Nabi. Waro'a lan mirsani sapa Kanjeng Nabi ma ing perkara fi wujuhil qaumi kang tetep ing dalem pira-pira wajahe wong akeh. Min ta'ajjubihim saking gumune al-qaum li sur'atihi maring rikatane Kanjeng Nabi. Faqul nuli Dakartu eling sapa ingsun wa ana hale utawi ingsun fis sholati iku ing dalem salat eling tibron ing emas. Tibron iki emas yang belum diolah. Indana ing dalem ngersa ingsun. Fakarihtu nuli sengit sapa ingsun. Ayyum sia ing yento manjing sore opo tibron ayum sia ing yento manjing sore opo tibron au yabita syak minarawi utawa nginep opo tibron indana ing dalem ngersa ingsun. Fa amartu nuli perintah sapa ingsun bikismatihi kelawan bagek-bagekake tibron. Hadis 64 diriwayatkan oleh Uqbah bin Haris. Uqbah bin Haris berkata, saya sholat bersama dengan Nabi sholat asar. Setelah salam, Kanjeng Nabi kemudian berdiri dan berdiri secara cepat, kemudian masuk ke rumahnya sebagian istri-istrinya. Kemudian Kanjeng Nabi keluar lagi, masuk ke masjid, dan melihat wajah-wajah para sahabat ini terkejut dengan yang dilakukan oleh Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi berkata, saya ingat ketika sholat, ada orang yang menitipkan sedekah kepada saya berupa emas. Kemudian karena saya tidak senang emas itu sampai menginap di rumahku, maka saya perintahkan untuk membagi-bagi emas tersebut. Jadi dalam hadis 63 ini, Kanjeng Nabi dititipi sedekah oleh orang berupa emas, kemudian
untuk dibagi-bagi, tapi sebelum dibagi Kanjeng Nabi melaksanakan sholat sehingga belum ada waktu untuk membagi emas tersebut. Kemudian setelah sholat, ini Kanjeng Nabi dengan cepat masuk ke dalam rumah dan memerintahkan kepada sebagian istrinya untuk membagi-bagikan emas tersebut. Ini adalah Kanjeng Nabi ketika diberi amanah oleh seseorang, ini segera melaksanakan amanah tersebut. Ini yang bisa kita tiru dari Nabi ketika kita mendapatkan suatu amanah yang diberikan kepada kita. Ini kita jangan sampai menunda-nunda amanah tersebut. Kalau memang bisa dengan segera, ya kita dengan segera. Dalam Al-Quran, fastabiqul khairat. Ketika perbuatan itu adalah perbuatan baik, ya maka kita lakukan dengan cepat. Kebanyakan kita itu ketika diberi amanah terkadang menunda-nunda amanah tersebut. Malah terkadang lupa akan amanah yang diberikan, ini akan menjadikan dosa. Tapi kalau dilakukan dengan cepat, nah ini bisa kita melakukan kebaikan, bisa dipercaya orang. Karena ketika kita dipercaya orang, itu sebagai salah satu kebaikan kita, karena orang lain percaya kepada kita. Ini hadis 63, tidak saya jelaskan secara detail karena waktu. An Quraibin, diriwayatake saking Quraib, sa'altu takok sapa ingsun Umma Salamata ing Ummu Salamah ani rakaataini saking rong rakaat, salat rong rakaat ba'dal asri ing dalem ba'dane salat asar. Hadis 65 diriwayatkan Quraib bertanya kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah ini adalah istri Nabi, tentang sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat asar. Apakah boleh dilakukan atau tidak? Ini ditanyakan. Faqalat mongko dawuh Ummu Salamata sapa Ummu Salamah. Sami'tu krungu sapa ingsun An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanha iku nyegah sapa Kanjeng Nabi anhuma sangking rakaataini ba'dal asri. Ummu Salamah menjawab, saya mendengar Nabi melarang melaksanakan sholat sunnah setelah sholat asar. Sumaro'aituhu nuli ningali sapa ingsun ing Kanjeng Nabi yushollihima ing salat sapa Kanjeng Nabi ing rakaataini hina sholla nalikane salat sapa Kanjeng Nabi al-asra ing salat asar. Kemudian saya melihat Nabi melaksanakan salat 2 rakaat ketika salat asar. Jadi Ummu Salamah ini masih ragu, pernah mendengar larangan Nabi tentang sholat sunnah setelah asar, tapi pernah melihat Kanjeng Nabi melakukan sholat setelah sholat asar. Summa dakhala, nuli mlebet sapa Kanjeng Nabi. Wa indi lan iku ing dalem ngersa ingsun niswatun utawi pira-pira wong wadon mimbani haramin saking Bani Haram minal ansori sangka golongan ansor. Jadi Bani Haram ini wanita-wanita dari golongan ansor, orang-orang Madinah, sowan kepada Ummu Salamah ketika Kanjeng Nabi masuk ke dalam rumahnya Ummu Salamah. Fa'arsaltu nuli ngutus sapa ingsun ilaihi maring Kanjeng Nabi al-jariyata ing budak wadon. Karena Ummu Salamah ini sibuk, ada tamu dari Bani Haram, kemudian Ummu Salamah mengutus budak perempuannya untuk menemui Nabi. Fakultu nuli dawuh sapa ingsun Ummu Salamah, Kumi
ngadeka sira. Ini yang didhawuhi adalah al-jariyah. Bijambihi ing dalem sandinge Kanjeng Nabi. Fakuli nuli ngadeka sira lahu maring Kanjeng Nabi. Ummu Salamah memerintahkan kepada Jariyah, kamu berdiri di samping Nabi, kemudian berkata kepada Nabi, takulu matur laka dateng panjenengan Ummu Salamata sopo Ummu Salamah. Katakan bahwa Ummu Salamah bertanya kepada jenengan. Pertanyaannya, ya Rasulullah, duh Rasulullah, sami tuka, krungu sapa ingsun ing panjenengan, tanha iku nyegah, iku nglarang sinten panjenengan, anha tainir rakaataini saking iki salat rong rakaat ba'dal asri. Wa araka lan ningali sapa ingsun ing panjenengan, tusallihima iku salat panjenengan ing rakaataini ba'dal asri. Ummu Salamah berkata kepada jariyahnya, bertanya pada Rasulullah, pertanyaannya seperti tadi, Ummu Salamah mendengar Nabi melarang melaksanakan sholat 2 rakaat setelah sholat asar. Dan Ummu Salamah juga melihat Nabi melaksanakan sholat 2 rakaat setelah asar. Fa'in asyarah, mongko lamun isyarah, mongko lamun aweh isyarah sapa Kanjeng Nabi biadihi kelawan astane Kanjeng Nabi fastakhiri, mongko mundura sira anhu saking Kanjeng Nabi. Nah, Kanjeng Nabi sudah memberikan isyarah, kamu mundur saja. Fa fa'alat nuli nglakoni al-jariyatu sapa budak wadon. Terus dilaksanakan oleh budaknya. Fa asyara nuli isyarah sapa Kanjeng Nabi biadihi kelawan astane Kanjeng Nabi. Fastakharat nuli mundur sapa jariyah anhu saking Kanjeng Nabi. Karena sudah disampaikan apa yang ditanyakan oleh Ummu Salamah kepada Nabi dan Kanjeng Nabi memberikan isyarah, kemudian jariyah ini terus mundur. Falamman sorofa, mongko semangsane kondur sapa Kanjeng Nabi. Kola dawuh sapa Kanjeng Nabi. Ya benata Abi Umayyata, he putrine Abi Umayyah. Yang dimaksud ibnata Abi Umayyah ya Ummu Salamah. Sa'alti takok sira anir rakaataini saking rong rakaat allataini ba'dal asri kang dilakoni ing dalem ba'dane salat asar. Wa innahu lan sak temne kelakuan atani nekani ing ingsun ngrawuh ing ingsun nasun sapa menusa min Abdil Qaisi saking kabilah Abdil Qais. Fasyaghaluni nuli nungkolake, nuli nyibukake sapa nasun ing ingsun anir rakaataini saking salat rong rakaat allataini rupane rong rakaat ba'da zuhri ing dalem ba'dane salat zuhur. Fahuma mongko utawi karone rakaataini allataini ba'da zuhri hatani iku iki rakaataini ba'dal asri. Kanjeng Nabi berkata kepada Ummu Salamah, ya bena Abi Umayyah, hei putrine Abi Umayyah, kamu bertanya tentang sholat 2 rakaat setelah sholat asar. Sesungguhnya ketika aku melakukan sholat 2 rakaat setelah asar itu alasannya ada rombongan dari Abdul Qais, dari kabilah Abdul Qais, ini menyibukkan kepadaku untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat setelah duhur.
Nah, sholat sunnah 2 rakaat setelah duhur ini saya lakukan setelah sholat asar. Itu alasan Nabi. Nah, dalam hadis 65 ini tentang fikih, tentang sholat sunnah. Sholat sunnah di sini adalah sholat sunnah mutlak, sholat sunat yang tidak dibarengi dengan sebab. Apakah sholat sunnah di situ boleh atau tidak? Ini Kanjeng Nabi melarang. Dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, di situ makruh, ada yang makruh tahrim, ada yang makruh tanzih. Dalam kitab ini ya karohatun nafli al-mut ba'da sholatil asri. Tapi ada yang mengatakan itu langsung haram. Tapi menurut Imam An-Nawawi itu dikatakan hanya makruh-makruh yang tahrim, juga berpendapat makruh tanzih. Ini hanya istilah dari Imam An-Nawawi. Jadi ketika sholat sunnah mutlak dilakukan setelah sholat asar, ini hukumnya menurut Imam An-Nawawi adalah makruh. Karena dalam kitab tersebut ada 5 tempat yang memang tidak diperintahkan untuk melakukan sholat sunnah mutlak. Yang pertama adalah setelah sholat subuh, yang kedua ketika terbitnya matahari, yang ketiga sholat istiwa, sholat di waktu istiwa, yang keempat adalah setelah asar, yang kelima adalah sholat ketika terbenamnya matahari. Ini adalah sholat sunnah yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua, Kanjeng Nabi melakukan qadha, melakukan sholat sunnah ba'diyah duhur, dilakukan di waktu setelah melakukan sholat asar. Ini ada yang mengatakan itu khususiyah Nabi, ada yang mengatakan sholat sunnah boleh dilakukan sholat sunnah ba'diyah duhur boleh dilakukan ketika waktu setelah sholat asar. Tapi ada pendapat yang mengatakan itu hanya khususiyah Nabi. Nah, itu keterangan yang sedikit karena waktu saya cukupkan, semoga ada keberkahan dan manfaat. Amin Allahumma amin. Terima kasih Bapak Ramiyah Islam.